Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Nasib ex-marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta-Kumbara yang bergabung sebagai tentara bayaran Rusia benar-benar tak menentu. Setelah status WNI dicabut, Satria Arta-Kumbara tak bisa pulang ke Indonesia. Permohonannya ke Presiden Prabowo agar dipulangkan juga belum ada tanggapan. Terakhir dalam tayangan di channel pribadinya Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, Satria terluka dalam perang Rusia vs Ukraina. Ia terkena mortir dan drone kamikaze. Menanggapi ini, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshenov, menegaskan pihaknya tidak pernah menerima komunikasi apapun terkait kasus Satria Arta-Kumbara, ex-prajurit marinir TNI Angkatan yang mengaku menjadi tentara bayaran di Rusia. Tolshenov menekankan bahwa kedutaan tidak terlibat dalam perekrutan warga asing ke militer Rusia. Ia menyebut informasi soal Satria pertama kali diketahuinya melalui pemberitaan media di Indonesia. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa bagi mereka yang sudah berada di Rusia, terbuka kemungkinan bergabung melalui dua jalur. Pertama, wajib militer 1 tahun bagi pemuda Rusia. Kedua, jalur profesional dengan kontrak, yang sebagian besar ditempuh oleh warga Rusia dan dalam beberapa kasus bisa saja ada warga asing. Sepertinya inilah yang dilakukan oleh orang ini Satria, tapi konsekuensi ditanggung sendiri. Karena ada banyak negara yang melarang warganya menandatangani kontrak dengan pasukan bersenjata asing, ucap Tolshenov. Tolshenov menekankan bahwa pilihan Satria menjadi tentara Rusia adalah keputusan individu, bukan urusan diplomatik. Ia mengaku tidak mengetahui aturan hukum di Indonesia terkait larangan warga negaranya menjadi tentara asing. Ini tanggung jawab pribadi, karena dia seharusnya memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan sebagai warga Indonesia. Ini urusannya dengan pemerintah Indonesia, kata Dian.